semua, bersama saya, Emilson Atarwan MH. Tetap sehat dan semangat belajar. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang legal drafting. Legal drafting adalah perancangan naskah hukum atau perancangan kontrak atau MOU. Menurut bahasa, naskah ialah rancangan atau tulisan yang dasar yang mempunyai fungsi memberikan arah serta acuan bagi para perancang atau drafter untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan dalam kalimat hukum dengan bahasa peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Dan dasar hukumnya pembentukan peraturan perundang-undangan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengecualian Pasal 43 Ayat 4, ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat 3 tidak berlaku bagi yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua, penempatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan yang ketiga, pencabutan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Berikut jenis dan hierarki, yaitu poin A, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin B, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Poin C, Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Poin D, peraturan pemerintah. Poin E, peraturan presiden. Poin F, peraturan daerah provinsi. Dan poin G, peraturan daerah kabupaten kota. Kemudian sistematika naskah akademik. Yang pertama, judul. Kedua, kata pengantar. Ketiga, daftar isi. Keempat, bab 1 pendahuluan. Kelima, bab 2 kajian teoritis dan praktik empiris. Yang keenam, bab 3 evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, bab 4 landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang kedelapan, bab 5 jangkauan, arah, pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten kota. Yang kesembilan, bab 6 yaitu penutup dan daftar pustaka. Kemudian yang terakhir, lampiran atau rancangan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut asas formil, yakni asas kejelasan tujuan, kemudian asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kemudian asas kesesuaian antara jenis hierarki materi muatan, kemudian asas dapat dilaksanakan, kemudian asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, selanjutnya asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Sedangkan menurut asas material, yakni asas pengayoman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan, asas Bhinneka Tunggal Ika, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, asas lain sesuai dengan bidang hukum, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sekian penjelasan dari saya tentang legal drafting. Terima kasih sudah menonton.